Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi farada 'alaina siyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati para pemuda masyarakat, para pengurus kampung ini, para pengurus perumahan, yang kita hormati para pengurus masjid, pengurus musala, pengurus sekolah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, besar dan ibu gelar, kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi farada 'alaina siyam fi syahri Ramadan. Segala puji kita sampaikan kepada Allah yang telah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan puasa Ramadan, untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Bersyukur kita kepada Allah, kita menjadi orang-orang terpilih, bahwa di tahun 2024 inilah orang-orangnya. Kitalah orang-orangnya yang mendapatkan kesempatan luar biasa berada di bulan suci Ramadan, yang mana kesempatan ini sudah tuntas selesai berakhir bagi kerabat saudara kita, tetangga warga kita yang dulu sebelum Ramadan ini sudah meninggal, atau tahun lalu setelah Ramadan mereka meninggal. Maka artinya umur panjang yang diberikan oleh Allah untuk kita sehingga bertemu Ramadan sampai malam ini, malam yang ke berapa? 10. Sudah 10 pertama. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita masih dipanjangkan oleh Allah. Selanjutnya semoga kita sehat selalu, kuat beribadah dan tuntas melaksanakan ibadah ini sampai akhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi pernah bersabda. Apa sabda beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla alayya salatan wahidah. Siapa yang berselawat kepadaku sekali berselawat. Untuk sekali berselawat saja, apa balasannya oleh Allah? Ada 30 balasan. Sekali dibalas oleh Allah 30. Yang 30 ini dibagi 3. 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Apa 10 pertama yang diberikan oleh Allah? 10 pertama, sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan. Kebaikan apa saja yang kita butuhkan, Bapak dan Ibu? Banyak kebaikan yang kita butuhkan dari Allah dalam hidup sehari-hari saja. Kita bekerja, berangkat ke tempat kerja, aman kita di perjalanan, 1. Aman keluarga yang ditinggalkan, aman rumah kita yang kita tinggalkan, anak kita berangkat ke sekolah, aman anak kita di sekolah. Itu kebaikan dari Allah. Allah jaga
aman kita bekerja di tempat kerja, aman keluarga ketika di rumah. Itu kebaikan-kebaikan yang kita butuhkan dari Allah. Dan kalau kita ingin kebaikan yang lebih banyak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pancinglah dengan banyak sholawat kepada Allah. Maka sekali sholawat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ganti dengan 10 kebaikan. Kita lihat apa saja hal baik yang kita butuhkan. Ya Allah, ampunkan barangkali karajo, tolong jago keluarga yang kamu tinggalkan, jaga harta benda yang kami tinggalkan. Apalagi misalnya apa karajo, ibu karajo, anaknya sekolah, rumah kosong. Siapa yang menjaga? Allah yang akan menjaga. Kebaikan yang akan diberikan oleh Allah adalah penjagaan. Di tempat kerja aman kita, minim dari persoalan konflik masalah, urusan kita dipermudah. Itu kebaikan yang kita harapkan dari Allah. Kata Nabi, pancinglah dengan memperbaiki salam. Jadi yang pertama Bapak Ibu, bersolawat diganti oleh Allah dengan 10 kebaikan. Makin banyak kita bersolawat, maka makin banyak kebaikan yang akan diberikan Allah. Yang kedua, wa qata'tu 'asara khati'ah. Siapa yang bersolawat kepada aku sekali solawat, kata Nabi, balasnya Allah akan hapus 10 kesalahan kita. Sekali kita bersolawat, Allah hapus 10 kesalahan kita. Apa saja sumber salah kita? Mato, talingo, mulut, lidah. Mato, talingo, lidah, hati, tangan, kaki. Mato, talingo, mulut, hati, tangan, kaki. 6. Mato, ada kesalahannya, ada dosanya, melihat hal yang tak dibolehkan atau melihat dengan cara yang tak dibolehkan, melihat dengan hasad, melihat dengan iri, melihat dengan merendahkan, meremehkan orang lain. Lebaran. Telinga kita salah ketika kita terlibat dalam sebuah majelis yang seperti apa? Majelis bertiga orang majelis kawani sana. Dua boleh sana. Kawani sana. Aku waduh situ lama. Waduh situ lama. Situ lama itu rupanya sifat mencerita orang lain, ghibah bahkan sampai kepada kita. Lebaran. Kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, kenapa orang yang bercerita kita pula yang kena dosa? Kita kan ada keperluan misalnya ke warung, dia pilih ke kanggo gitu. Kali santau aku, kemarin santau, aku ni capek. Itu periode aja kemarin santau, aku ada cerita lama di situ apa? Cerita batang itulah. Kalau kita berhenti, awal kan puluh kata Imam Ghazali. Kenapa orang yang mendengarkan ikut berdosa? Padahal kan itu cuma ngajar kali doa kan mungkin waktu itu. Ketika kita mengiyakan, tanda kita mengiyakan, awal mendengarkan apalagi menikmati itu. Namanya kenapa kita berdosa? Karena kita, kata Ghazali, dianggap musyarakah, dianggap bersekutu dengan orang terbaca itu. Jadi kenapa kita berdosa? Kenapa kali ngawal berdosa? Gara-gara kita dianggap bersekutu. Kalau awak apalagi menikmati dosa tersebut. Kemudian lidah kita berdosa. Seperti apa dosa lidah? Nabi pernah bersabda dalam kitab yang sama Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengutip sebuah hadis. Apa kata hadis yang beliau kutip? Bahwa setiap pagi seluruh anggota tubuh kita, berdosa kepada lidah kita. Itu kan hadis itu gak lipat. Bapak Ibu perlu hadis. Aku sampaikan referensinya berikut. Silakan lihat di kitab Minhajul Abidin kalau pilihannya.
Aku kata seluruh anggota tubuh kita berpesan kepada lidah. Wahai lidah, elok-eloklah engkau sehari koyo. Baik-baiklah engkau sehari ini. Pagi itu Pak. Berpesan lidah kepada berpesan seluruh anggota tubuh kepada lidah. Baik-baiklah engkau hari ini ya. Kalau engkau baik-baik pula kami. Kalau engkau buruk, maka buruklah kami. Itu pesan anggota tubuh kita. Kita tidak tahu. Kalau ada hadis yang menyampaikan kita tidak tahu. Kemudian hadis yang kedua tentang lidah. Satu kali sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal apa yang engkau takutkan dari kami? Hal apa yang engkau takutkan dari kami umatmu ini? Kata Nabi menjawab tidak dengan ucapan, tapi beliau keluarkan lidahnya lalu menjawab ini katanya. Aku makasih lidah kalian. Kau anggota tubuh atau telinga lidah adalah bagian-bagian yang akan menjadi penyebab asbab dosa. Lalu dalam bersalawat pada Nabi, Allah akan hapuskan 10 kesalahan. Kemudian yang ketiga, man shalla alayya salatan wahidah wa rafa'a anhu 10 darajat. Siapa yang bersalawat kepadaku kata Nabi, maka akan Allah angkat derajatnya 10 derajat. Apa makna mengangkat ini? Apa makna derajat ini? Artinya Allah akan muliakan orang itu Bapak. Allah angkat derajatnya, Allah muliakan. Dan kalau Allah yang memuliakan seseorang, maka siapa makhluk di dunia ini akan merendahkannya? Kalau Allah yang mengangkat seseorang, memuliakannya, meninggikannya di mata manusia, di mata penduduk langit, makhluk lemah apa? Manusia mana yang katanya kuat itu yang bisa merendahkan? Maka pancinglah 3 perkara ini dengan berselawat kepada Nabi. Mari sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, protokol tadi berapa menit Pak punya deh? Di mana? Tapi sampai kalau masuk kayak gini. Boleh tadi, Bu? Boleh terus, Bu? Nah, baik. Makanya itu kita seketek. Kita buka hadis Nabi, memanfaatkan sisa-sisa waktu yang tersisa-sisa. Satu kali ada sebuah hadis yang diriwayatkan, oleh sahabat Talhah bin Ubaidillah. Apa kata beliau? Anna rajulaini min bani qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang dari sebuah kabilah Bani namanya, kabilah Bani Qudamah. Mereka menghadap kepada Nabi. Untuk apa 2 orang ini menghadap pada Nabi? Mereka bermaksud untuk menyatakan keislamannya. Wa kana islamuhum jami'an. Mereka dua-duanya mau masuk. Lalu 2 orang ini kita kasihlah nama. Yang pertama si A, yang kedua si B. Yang bercerita ini, hadis ini sumbernya dari sahabat Talhah bin Ubaidillah. Siapa Talhah bin Ubaidillah? Beliau adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi nama cerita orang yang inilah lulus. Bahkan ini dinyatakan lulus oleh Allah dan Rasulnya ketika masih hidup. Inilah dijamin masuk surga. Beliau pula yang bercerita. Berarti keraguan itu tentu bilang sebab sumber informasi kok dari orang yang dijamin masuk surga. Si A kata hadis Nabi kok, "Bakana ahaduhuma ijtihadan minal akhar." Si A ini orangnya lebih kuat ibadahnya dari si B. Bawasal mujtahidu fastushhida. Bahkan si A ini ikut dia berperang fastushhida. Lalu beliau disyahid.
Summa makasa akhar ba'dahu sanah. Kemudian yang si B ini orangnya biasa-biasa. Setelah si A ini berperang dan mati syahid, setahun sesudah kematian si A, meninggal pula lah si B. Meninggal di rumah, di tempat tidur. Jadi ada dua orang. Pertama si A, ibadahnya lebih banyak, kemudian dia ikut berperang, lalu dia mati syahid. Kemudian si B, orangnya biasa-biasa, meninggal dunia setelah setahun setelah kematian si A. Sampai situ boleh paham ceritanya Bapak Ibu? Ibu-ibu boleh paham? Lah, ya paham Ibu. Dus Harun, apakah ibu-ibu kami ini paham? Fara'aitu bil manami. Karena sudah paham, kita lanjutkan ceritanya. Lalu sahabat Talha bin Ubaidillah bermimpi. Apa isi mimpinya Bapak Ibu? Cerita ini karena ada hadisnya, bukan mimpi kosong dan di ACC oleh Nabi. Lalu sahabat Talha bermimpi. Apa isi mimpinya? Kata sahabat Talha, saya bermimpi kami bertiga berada di depan gerbang surga. Lalu masuk surga, tapi masih berada di depan pintu surga. Ada saya, kata sahabat Talha, ada si A yang mati syahid, ada si B yang biasa saja meninggal dunia. Singkat cerita, keluarlah petugas dari dalam surga memanggil yang bertiga ini. Siapa kira-kira yang dipanggil nomor satu yang akan masuk surga? Apakah sahabat Talha, orang yang dijamin masuk surga, atau si B atau si A, orang yang mati syahid, atau si B, orang yang biasa-biasa? Siapa? Siapa Pak? Yang biasa saja. Dijawab oleh Bapak tadi. Kenapa yang biasa Pak? Oh, karena orang yang dulu. Dan mana bukan tahu yang dulu? Oh, iya. Terima kasih Pak jawabannya. Kita lanjutkan. Orangnya biasa-biasa saja dulu. Jadi kira-kira siapa yang dipanggil? Ternyata yang dipanggil bukan Talha bin Ubaidillah, orang yang dijamin masuk surga. Yang dipanggil juga bukan si A, orang yang mati syahid di medan perang. Tapi yang dipanggil, betul kata kita ini, yang dipanggil itu adalah si B. Yang pertama kali dipanggil itu adalah si B tadi. Kemudian dipanggil, dibawa masuk ke dalam surga. Lalu petugas keluar, dipanggil lagi, yang dipanggil itu si A. Pertama dipanggil si B, yang kedua si A, kemudian keluar lagi petugas, lalu dia memanggil, tapi tidak untuk membawa masuk dalam surga sahabat Talha. Dia hanya bercerita, wahai sahabat Talha, engkau belum waktunya untuk masuk surga. Lalu sahabat Talha terbangun. Esok harinya beliau bercerita kepada masyarakat. Dengan poin dari cerita itu adalah dia heran. Apa yang membuat dia heran? Kenapa bukan si A yang dipanggil? Kenapa si B yang dipanggil? Lalu sampailah cerita ini kepada Nabi. Lalu sahabat Talha dipanggil menghadap kepada Nabi. Lalu ketika sampai di depan Nabi, Nabi bertanya, min ayyi dzalika tu'jabun? Karena sampai kepada Nabi bahwa Talha ini heran, kenapa yang dipanggil si B orang biasa saja. Lalu kata Nabi, bertanya Nabi yang pertama, min ayyi dzalika tu'jabun? Hal apa yang membuat engkau heran, wahai Talha? Lalu dijawab oleh Nabi, saya heran ya Rasul, kenapa yang dipanggil pertama itu bukan si A,
orang yang ibadahnya lebih banyak, kemudian dia mati syahid, ikut berperang dan mati syahid. Lalu Nabi melanjutkan pertanyaannya. Apa pertanyaan Nabi? Alaisa qad makaza hadza ba'da usana? Pertanyaan Nabi yang kedua, alaisa qad makaza hadza ba'da usana? Bukankah si B ini meninggal setahun sesudah meninggalnya yang si A? Dijawab oleh sahabat Talha, betul ya Rasul. Lalu apa kata Nabi? Adraka Ramadan fasomahu fasallah, yang meninggal setahun sesudah mati syahid ini, bukankah dia bertemu dengan Ramadan? Bukankah dia puasa di dalamnya? Bukankah dia sholat di dalamnya? Bukankah dia puasa, sholat, ibadah, baca Quran, sedekah, dan banyak ibadah yang dia lakukan? Benar ya Rasul. Lalu apa kata Nabi? Maka bainahuma ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya jarak antara orang yang panjang umurnya, yang dia bertemu dengan Ramadan, dia puasa di dalamnya, dia sholat, dia banyak beribadah, bersungguh-sungguh dia beribadah di Ramadan, maka ketahuilah, kata Nabi, jarak antara si B tadi dengan si A yang walaupun dia mati syahid bagaikan bainas sama'i wal ardh, bagaikan langit dan bumi. Maka apa kesimpulan kita? Kita adalah orang-orang yang beruntung kalau kita pakai hadis ini. Jarak antara kita, Pak, yang sekarang bertemu dengan Ramadan, jarak antara kita yang bertemu dengan Ramadan, puasa kita, sembahyang wajib, sembahyang sunat kita, baca Quran bahkan hatam berkali-kali, bersedekah dan lain sebagainya kita kerjakan di Ramadan ini. Jarak kita dengan orang yang setahun kemarin meninggal, kata Nabi, bagaikan langit dan bumi. Maka beruntunglah kita. Demikian ceramah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.